Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Siti Asyila dengan NIM 231092107 dari kelas A Rekayasa Drainase. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dan membuat pemodelan sistem drainase basic dengan menggunakan software SWMM. Baiklah, berikut penjelasan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita pilih file, lalu kita klik new, lalu kita pilih project, lalu kita pilih defaults. Lalu di project defaults ada ID labels, subcatchment, nodes, or links. Terus kita akan mengedit di ID labels terlebih dahulu, yaitu ada range-nya, ada uh, ada gauge, terus di subcatchment-nya S, junction-nya J, outfalls-nya out, lalu di dividers-nya div, lalu storage units-nya SU, conduits-nya C, lalu di pumps-nya P, lalu di regulators-nya reg, lalu di ID increment-nya 1. Lalu kita edit bagian subcatchment. Di subcatchment areanya 4, 400, 0,05, ini nih 50, 0,01, 0,1, 0,05, 0,05, 25. Lalu di infiltration model kita atur sesuai data area yang akan kita modelkan. Di infiltration metodenya kita pilih modified green AMPT. Lalu ini data-datanya. Kita klik OK. Lalu ini kita klik OK. Lalu kita pilih ke tools. Di sini kita pilih map display option. Di sini di map option ini kita akan bisa mengatur semua simbol-simbol yang akan kita buat di pemodelan yang akan kita bikin. Di sini kita akan mengedit bagian di annotation. Kita checklist bagian di subcatch ID dan nodes ID dan di link ID. Kita klik OK. Setelah itu kita akan melakukan klik hidrologi subcatchment dan menggambarkan subcatchment-nya. Kita klik tambah. Subcatchment-nya kita akan menggambarkan dengan berbentuk persegi. Dengan klik kiri dulu. Dan untuk menyelesaikannya kita pilih klik kanan. Terus untuk tambah yang untuk subcatchment yang keduanya, ini terus kita untuk subcatchment ketiga, lalu kita di habis subcatchment kita akan menambahkan junctionnya yang ada di hydraulics di notesnya junction. Terus kita klik tambah. Kita tambahkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan lalu terakhirnya kita akan menambahkan outfalls di ujungnya.
Lalu kita akan menambahkan rain gauge-nya di sini. eh kita akan menambahkan conduit-nya. Jadi conduit ini untuk menghubungkan antara dua junction seperti J1 ke J4. Kita tambah J1, J1 ke J4, lalu J2 ke J3. Lalu kita tambah lagi ke J3 ke J4. Dan terakhir kita tambah J4 ke out-nya. Lalu kita bisa mengedit subcatchment-nya dengan cara double klik subcatchment-nya dan ini. Di line gauge-nya kita ubah jadi gauge 1, outlet-nya jadi J1. J1. Lalu kita lanjutkan ke subcatchment yang kedua. Di line gauge-nya gauge 1 dan outlet-nya J2. Dan di subcatchment ketiga, line gauge-nya juga gauge 1 dan outlet-nya J3. Di project defaults, kita pilih defaults. Itu yang di bagian notes link-nya. Kita edit routing methodnya dynamic wave ini kita ubah jadi kinematic wave. Yang conduit geometrik ini kita pilih sirkular karena berbentuk lingkaran. Lalu ini 4. Lalu di force main equation ini kita pilih yang ini. Lalu kita klik OK. Lalu lanjut kita pilih ke time series. Tambah kita pilih ketik ini TS 0 0 1 2 3 4 5 6. Ini 0, ini 5, ini 0,75, ini 1, ini 0,5, 0,25 dan 0. 0. Ini sesuai data yang kita gunakan di kelas. Lalu kita klik OK. Lalu kita mengklik double klik outfall. Lalu di time series-nya kita ubah jadi TS yang sudah kita edit tadi. Lalu di range gauge kita pilih double klik juga. Kita pilih time series-nya jadi TS yang sudah kita edit tadi. Jadi kita akan mengatur elevasi tiap junction yang kita bikin tadi.
Pertama kita double klik C2, terus di elevasinya kita bikin 100, J3 kan di bawah J2 jadi lebih rendah elevasinya. Kita bikin 95, di J4 90, di J1 kita bikin 97. Lalu di outfall kita bikin di outfall juga kita edit, karena dia lebih rendah kita bikin 80. Lalu kita pilih option, terus general. Yang di general tidak perlu kita ubah, di general tidak perlu kita ubah, yang perlu kita ubah di time steps-nya jadi 60 detik yang di routing steps-nya. Lalu kita klik OK. Dari pemodelan kita bikin ini bisa kita running dengan mengklik project, lalu run simulation. Kalau runnya sudah successful, kita bisa melihat reportnya. Reportnya ada bentuk summary, grafik, tabel, dan kita pilih summary. Di summary ada bermacam-macam berbagai pilihan. Tapi kita akan mencek bagian grafiknya. Terus kita di grafiknya profile. Lalu kita pilih profilnya. Kita melihat saluran dari J2 ke out. Di sini terdapat dari J2 ke out 1 ada conduit 2, C3 dan C4. C2, C3 dan C4 kita pilih OK. Lalu ada muncul gambar seperti ini. Lalu kita pilih di bagian subcatchment-nya. Terus kita pilih yang di map. Terus catchment-nya kita pilih di run off. Terus nodes-nya kita pilih depth. Links-nya kita pilih kita di links-nya akan menggunakan flow, lalu kita running saja lagi. Jadi yang sudah di running ini terlihat bentuknya dari J2, J3, J4 dan ke out 1. Sekian dari saya. Terima kasih tentang penjelasan tentang pemodelan sistem drainase basic dengan menggunakan software SWMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.